Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, mahasiswa pasca sarjana IAIN Salatiga PAI kelas C. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Uktio Franky Biantoro MPDI, saya mendapatkan tugas untuk memaparkan tentang tes diagnostik, ciri, sasaran, sifat, langkah-langkah pengembangan, dan pemanfaatan hasil tes. Langsung saja kami akan jelaskan. Yang pertama adalah definisi. Tes diagnostik adalah tes tertulis yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik atau siswa. Tujuan tes diagnostik yang pertama adalah menentukan kesulitan belajar termasuk miskonsepsi yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, perhatian dipusatkan pada jawaban yang diberikan atas pertanyaan tertentu, sedang skor akhir yang dicapai tidaklah dipentingkan. Macam-macam tes diagnostik yaitu ada 5. Yang pertama, tes diagnostik dengan instrumen pilihan ganda. Yang kedua, tes diagnostik dengan instrumen pilihan ganda yang disertai alasan. Ketiga, tes diagnostik dengan instrumen pilihan ganda yang disertai pilihan alasan. Yang keempat, tes diagnostik dengan instrumen pilihan ganda dan uraian. Dan yang kelima adalah tes diagnostik dengan instrumen uraian saja. Ciri-ciri tes diagnostik, karakteristik dalam tes tersebut, menurut Sutrisno tahun 2008 ada 7 karakteristik tes diagnostik yang baik, yaitu yang pertama, dirancang khusus untuk mendeteksi kesalahan siswa yang umum dialami siswa dalam proses pembelajaran. Kedua, item tes diagnostik dikembangkan berdasarkan miskonsepsi awal siswa. Yang ketiga, tes diagnostik menjawab pertanyaan konsep apa yang tidak dapat dilakukan oleh siswa. Keempat, tes dapat berbentuk uraian atau objektif. 5. Item tes dibuat bukan untuk membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah, tetapi hanya untuk mendeteksi tingkat kesulitan belajar siswa. 6. Menggunakan bahasa sederhana dan jelas. Dan yang terakhir, ketujuh, perhatian dipusatkan pada jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan tertentu atau kelompok pertanyaan, sedang skor akhir yang dicapai tidaklah dipentingkan. Selanjutnya tentang sasaran tes diagnostik, yaitu yang pertama, sasaran tersebut tes diagnostik adalah miskonsepsi, dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh siswa berkaitan dengan adanya miskonsepsi. Yang kedua, tes diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa tersebut, antara lain open-ended question. Ini menurut Calik dan Ayas di tahun 2005. Sifat-sifat tes diagnostik. Yang pertama, untuk mendeteksi titik lemah siswa dalam menghadapi kesulitan belajar. Yang kedua adalah mendeteksi miskonsepsi siswa yang dikembangkan dari konsep awal. Soal yang diberikan berbentuk objektif dan bukan untuk membedakan siswa berdasarkan kemampuan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan tes diagnostik. Menurut Sutrisno tahun 2008, langkah-langkahnya adalah 1. Semua soal tes diagnostik yang dibuat sesuai dengan tujuan tes tersebut. Kedua, item tes diagnostik dikembangkan berdasarkan konsepsi awal siswa tentang misal gerak parabola, sehingga didapat pilihan jawaban yang miskonsepsi dan yang tidak miskonsepsi.
Ketiga, tes diagnostik yang berisi 7 bentuk miskonsepsi siswa pada materi gerak parabola. 4. Tes berbentuk objektif dengan 3 pilihan jawaban. Yang kelima, item tes dibuat bukan untuk membedakan antara siswa berkemampuan rendah, tetapi hanya mendeteksi tingkat kesulitan belajar. Yang keenam, menggunakan bahasa sederhana dan jelas, serta tingkat keterbacaan soal kurang dari 6. 7. Perhatian dipusatkan pada jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan tertentu atau kelompok-kelompok pertanyaan, sedang skor akhir yang dicapai tidaklah menjadi kesimpulan atau dipentingkan. Sehingga tahapan-tahapan dalam penyusunan tes diagnostik, yang pertama adalah pengumpulan data dan kajian literatur, dilanjutkan dengan menyusun kisi-kisi dan memilih bentuk tes. Mengembangkan soal berdasarkan 7 bentuk miskonsepsi seperti yang saya sampaikan tadi. Dilanjutkan dengan validasi tes diagnostik. Yang selanjutnya adalah uji soal skala terbatas dalam jumlah siswa yang kecil. Dilanjutkan analisis validitas, reliabilitas, tingkat keterbacaan, dan tingkat kesukaran. Selanjutnya uji soal skala luas. Terus tahap selanjutnya adalah analisis validitas, reliabilitas, tingkat keterbacaan, dan tingkat kesukaran. Ini dilakukan 2 kali. Selanjutnya diakhiri dengan terbentuklah tes diagnostik tersebut. Pemanfaatan hasil tes diagnostik yaitu untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa. Sehingga dari kesimpulan tersebut dapat ditarik bahwa tes diagnostik yang dikembangkan dapat mengungkap miskonsepsi siswa. Selanjutnya langkah-langkah pengembangan yang ada 7 tadi. Pertama, mengumpulkan data ulangan. 2, menyusun kisi-kisi. Ketiga, mengembangkan soal. Keempat, validasi. Kelima, uji soal skala terbatas. Yang keenam, analisis validasi, reliabilitas, dan tingkat kesukaran. Dan yang ketujuh adalah uji soal skala luas. Artinya tahapan-tahapan bagaimana kita untuk membentuk atau membuat dari tes diagnostik untuk mengetahui tingkat kesukaran dan juga miskonsepsi dari peserta didik. Dan karakteristik tes diagnostik yaitu dikembangkan untuk mendeteksi miskonsepsi siswa yang dikembangkan dari konsepsi awal. Soal yang diberikan berbentuk objektif dan bukan untuk membedakan siswa berdasarkan kemampuan. Sehingga analisa bagaimana mendiagnosa siswa pada tingkat kesulitan belajar ini digunakan adalah dengan instrumen tes diagnostik. Sehingga akan menjadi satu cara bagaimana untuk bisa meningkatkan tingkat prestasi siswa dalam satu sisi antar siswa satu dengan siswa lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.